Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Pelajaran. Yuk serempak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahimu ya Malik. Hadir hari ini. Ada Siapa yang hadir? itu Haikal. Itu sama. Haikal. Alasannya? Sunat. Nah, oke. Keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, takutnya nanti dalam pelajaran tidak kondusif, makanya kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ayo, apa keyakinan kelas kita hari ini? Apa? Tidak ribut, tidak boleh ribut di dalam kelas. Dua keyakinan saja, apa lagi satu lagi? Ayo, siapa? Ah, ini saja apa? Tidak boleh mengganggu kawan saat belajar. Tidak boleh mengganggu kawan. Saat belajar. Setuju apa enggak nih? Setuju. Setuju? Setuju. Bukan air dalam bersuci. Namun, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan mengingat-ingat kembali, menanyakan kembali pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Pembelajaran tentang apa? Taharah. Oke, tentang toharo. Apa itu toharo? Ayo. Silakan. Membersihkan diri. Siapa namanya? Rehan. Rehan. Apa itu toharo, Rehan? Membersihkan diri. Oke, toharo itu membersihkan Diri. membersihkan diri dari segala apa saja, dari najis, hadas kecil ataupun hadas besar. Itu lah apa? Oke, toharo lahiriah dan toharo Batiniyah. Toharo lahiriah itu mensucikan najis. Pembelajaran pada hari ini yaitu kedudukan air dalam bersuci atau apa saja sih yang bisa untuk bersuci. Yang pertama itu air. Air bisa dijadikan sebagai alat bersuci, hal yang paling utama untuk mensucikan. Alat yang paling utama untuk bersuci adalah air, namun tidak semua air dapat digunakan. Nah, jadi nggak semua air bisa digunakan. Air apa saja yang bisa dipakai? Itu ada 4 pembagiannya. Sebelum Bapak jelaskan sendiri, ada nggak yang sudah tahu nih apa saja air yang bisa untuk bersuci? Ayo, siapa bisa jawab? Apa? Siapa namanya dulu? Perkenalan dulu. Namanya? Dafa. Air apa saja Dafa? Air hujan dan air laut. Kemudian, ayo. Siapa yang bisa jawab? Apa? Namanya siapa namanya? Nanda. Nanda ya? Iya, Nanda, sebutkan Nanda. Air sungai dan air sumur. Air sungai dan Air sumur. itulah air-air yang bisa untuk bersuci. Pertama air sungai. Air sungai yang mengalir terus-menerus seperti kalau di sini namanya sungai apa kalau di Jambi? Nah, sungai Batanghari, kemudian ada sungainya di Palembang namanya Sungai Musi, ada sungai Kaliberantas dan sebagainya. Itu juga bisa untuk bersuci. Kenapa ya? Sama halnya seperti air laut tadi, lebih kadarnya dari 2 pula. Kemudian ada air sumur atau air dari dalam bumi, itu bisa untuk bersuci asalkan lebih dari 2 pula. Itu liternya 218 liter. Nah, itu literannya kalau kita literkan. Itu air-air yang bisa untuk bersuci. Kemudian air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci, air apa? Nah, itu air mutanajis. Air mutanajis tidak dapat digunakan untuk bersuci karena airnya kena. Masa air najis mau kita pakai bersuci? Ya. Nah, jadi tidak bisa. Itu air mutanajis. Kemudian namanya air mustakmal. Air mustakmal itu memang suci. Airnya suci, tapi tidak dapat untuk mensucikan karena dia sudah mensucikan. Nah, itu yang tidak bisa untuk bersuci. Kemudian yang terakhir, air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci yaitu air yang kecampuran dengan hal-hal lain. Contohnya seperti kopi, teh, es jeruk, es dogan. Nah, itu nggak bisa. Jadi tidak bisa untuk bersuci. Bisanya diminum saja. Kalau air kopi, air teh itu diminum saja. Oke, batu itu bisa untuk bersuci, bisa untuk istinja.
Tetapi ada syarat-syaratnya, enggak semua batu. Nanti batu kerikil yang kecil-kecil itu bersuci, karena itu tidak bisa itu. Nanti batu bata yang basah itu untuk bersuci itu enggak bisa. Jadi syaratnya apa saja? Pertama, syarat batu itu harus memiliki 3 sisi atau 3 buah batu. Kalau tidak ada 3 buah batu, 1 batu boleh, asal memiliki 3 sisi. Nah, itu nampaknya pada lemas semua. Kita ice breaking dulu ini. Bapak Arab tegak semuanya, ayo. Kita tegak, kita lakukan ice breaking biar semangat nih diskusinya. Nah, lihat instruksi Bapak ya. Kalau Bapak bilang tepuk 1, nah itu 1 kali. Tepuk 2, 2 kali kanan kiri. Tepuk 2, itu. Tepuk 3 itu. Paham nggak sampai sini? Oke, tepuk 4, tepuk 4. Kanan 2, kiri 2. Kalau tepuk 5, tepuk 5. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, tuh salah itu. Tepuk 4 gimana? Tepuk 4. Ayo semuanya. Tepuk 1, tepuk 5. Masa tepuk 5? Dicatat ya, pertanyaannya dicatat. Oke, sudah? Sudah dapat kelompoknya? Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke. Pertanyaan pertama. Sebutkan air, 1 orang saja, 1 per kelompok 1 orang lah. Kan berkelompok, bukan individu. Nah, nyari jawabannya lama-lama diskusikan. Pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kelompok, dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 6. Ya. Mendiskusikan Pertanyaannya apa? Sebutkan, kemudian jawabannya disebutkan. air suci yang dapat disajikan. Apa? Pertanyaan? Air suci yang dapat disajikan. Ya, coba dijelaskan. Air apa saja sih yang dapat yang suci dan mensucikan itu? Air hujan, air laut, air sifat. Ya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan apa saja syarat-syarat batu untuk bersuci. Ya, ada berapa syaratnya? 4. Ya, apa? Sebutkan, Rehan. 1. Menggunakan 3 batu. Oke. 2. Batunya harus kering. Batunya harus kering. 3. Kotorannya harus basah. Kotorannya Harus basah. harus basah. 4. Batunya harus suci. Batunya harus. Oke, beri apresiasi terlebih dahulu. Nah, kita beri apresiasi. Pertama, berani tampil, berani berbicara di depan teman-temannya. Yang kedua, karena jawabannya sudah betul, sudah paham berarti dengan penjelasan Bapak. Nah, jadi itulah syarat batu itu ada 4. Yang pertama, ikuti latihan. Satu, Rehan. Satu aja. Nah, oke. Kita pada hari ini, pertama, kesimpulannya menjelaskan tentang air yang dapat bersuci dan mensucikan. Itu ada 4. Kemudian air yang suci yang tidak bisa untuk mensucikan, itu namanya air musta'mal. Kemudian air najis yang tidak dapat mensucikan, itu namanya air mutanajis atau air yang terkena najis. Kemudian batu yang dapat mensucikan itu syarat-syaratnya ada 4. Jadi tidak sembarang batu. Pertama, batunya harus 3 atau memiliki 3 sisi. Kemudian batunya harus kering.
kemanfaatan dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal Amin. Mari pembacaan hari ini kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wabarakatuh. Wa